يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, masih dalam pembahasan muqaddimah di mana beliau pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari setelah membaca basmalah beliau mengucapkan alhamdulillah. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat petunjuk, nikmat hidayah, nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dari Allah, kita semuanya ini bisa taat kepada Allah. Karena petunjuk hidayah dari Allah, kita ini takut untuk melanggar kemaksiatan. Tidak kita ini beribadah kecuali karena hidayah dari Allah. Tidak kita ini menghindar, mampu untuk menjauh daripada kemaksiatan kecuali berkat pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bisa taat bukan karena tingginya jabatan yang kita punya, bukan karena banyaknya harta yang kita miliki, bukan karena kekuatan fisik yang ada pada diri kita. Kita ini bisa ibadah, taat, mampu untuk menjauh dari kemaksiatan, nggak ada lain kecuali karena hidayah dari Allah. Berapa banyak orang yang bisa ngangkat barbel tapi nggak bisa ngangkat sarung. Ngangkat barbel kuat, ngangkat sarung nggak kuat. Lari maraton 10 kilo juara, tapi nggak pernah masuk masjid, badan dekat rumahnya kecuali Jumatan. Banyak hartanya, tapi pelit. Pas-pasan hidupnya, tapi loman. Kita barusan sholat maghrib, bukan karena kita yang paling kaya, bukan karena kita yang paling kuat, bukan karena kita memiliki jabatan yang tinggi, bukan. Kita ini barusan sholat maghrib karena kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu berapa kali kita sholat maghrib kita tinggal karena saat itu kita belum mendapat hidayah. Sekarang berkat hidayah menjadi mudah. Jangan lagi di rumah, di masjid istiqomah kita setiap hari sholat berjamaah. Nggak ada lain, itu semuanya karena sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal-balan sanggup ya.
sukses. Tapi sholat walaupun keringetan enggak sanggup. Kita ini bisa taat bukan karena kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Kekuatan iman. Ada orang punya keterbatasan fisik untuk berangkat ke masjid. Ada yang buta. Ada yang kakinya nggak normal, berangkat ke masjid. Ada orang yang fisiknya sempurna, normal, lengkap, tapi walaupun rumahnya dekat dari masjid, dia menjauh dari masjid. Kenapa? Karena dia bukan orang yang terpilih untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki berupa duit semua orang dapat, tapi kalau rezeki berupa hidayah enggak semua orang dapat. Kalau rezeki jodoh semua orang juga dapat. Rezeki panjang umur, sehat walafiat, keturunan semua orang bisa dapat, tapi rezeki hidayah hanya pilihan yang berhasil mendapatkan. Semua orang itu kepingin masuk surga pasti. Semua orang tuh nggak kepingin masuk neraka pasti. Tapi nggak semua orang bisa melangkahkan kakinya menuju surga dan menjauhkan kakinya dari neraka. Kita ini semuanya pasti kepingin masuk surga, tapi belum tentu kita sanggup untuk melangkahkan kakinya. Tambah umur tambah dekat dengan surga. Kita ini semuanya pasti takut sama neraka, tapi belum tentu kita sanggup untuk menjauhkan kakinya kita dari neraka. Belum tentu. Tergantung apanya, dipilih nggak dia sama Allah. Kalau cuma lantaran kepingin, bukan hanya itu yang membuat kita selamat nanti di akhirat. Bukan gara-gara kepingin tok kita bisa masuk surga. Bukan hanya karena kepingin tok kita terhindar dari neraka nanti di akhirat. Tapi karena hidayah dari Allah. Kepingin selamat dari neraka, dipilih nggak dia selamat dari neraka? Dikasih hidayah oleh Allah. Kepingin masuk surga, semua orang juga kepingin. Tapi Allah kepingin nggak dia masuk surga? Kalau Allah kepingin, dikasih hidayah oleh Allah, sehingga sanggup, mampu dia untuk taat kepada Allah dan menghindarkan dirinya daripada kemaksiatan. Karena itu dalam Fatihah kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Alladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi jangan Engkau tunjukkan kepada kami, Kau mudahkan kepada kami untuk menempuh satu jalan, jalannya orang-orang yang sesat, jalannya orang-orang yang Engkau murkai, jalannya orang-orang yang tidak terpilih untuk mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan kan, saking pentingnya hidayah, wajib kita minta hidayah di dalam sholat. Kalau kita sholat nggak minta hidayah, batal sholatnya kita. Ihdinas siratal mustaqim. Saking pentingnya hidayah, panjangnya kunut yang kita baca dalam subuh, yang pertama kali kita minta hidayah. Allahumma hdina fiman hadait. Saking pentingnya hidayah, dari 4 hal yang pernah Rasulullah minta, yang pertama kali beliau minta adalah hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Yang pertama kali beliau minta al-huda, hidayah dari Allah. Bahkan para salaf, para ulama, orang-orang soleh majan satu doa kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami apa yang baik adalah baik. Tapi jangan stop di situ ya Allah. Enggak semua orang yang tahu baik dia bisa melaksanakannya. Warzuqna tiba'ah. Berikan rezeki hidayah untuk kami bisa mengikuti yang baik. Kita semuanya tahu ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, ini surga, neraka, tahu kita. Tapi nggak selamanya. Bukan hanya karena kita tahu yang mana pantas, yang mana nggak pantas, kemudian kita melakukan yang pantas, tidak melakukan yang nggak pantas. Berapa kali kepantasan kita tinggalkan dan berapa kali ketidakpantasan kita lakukan. Kenapa? Rezeki hidayah saat itu belum kita dapat. Rezeki hidayah saat itu belum kita dapat.
warzuqna tiba'ah warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang batil adalah batil dan lanjutkan rizki dengan rizki hidayah sehingga kami bisa menjauh daripada apa yang batil. Enggak semua orang tahu yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, mampu untuk mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Jelas ini ya, saking pentingnya hidayah, saking pentingnya hidayah. Nah, karena itu para ulama beliau mengatakan gini, ajallu ma nazala minas sama at-taufiq, paling mahalnya sesuatu yang turun dari langit, paling mahalnya sesuatu yang turun dari langit itu hidayah. Apa taufik? Apa hidayah? Khalqu qudratit ta'ah fil abd. Allah menciptakan kemampuan dalam diri kita untuk bisa taat. Allah menciptakan pada diri kita kemampuan, kekuatan, kesanggupan untuk bisa taat. Kita ini taat bukan karena kita, enggak, karena hidayah dari Allah. Karena hidayah dari Allah. Kadang ketika sehat dia lupa, ketika sakit dia ingat. Loh, seharusnya kalau memang kita ini taat karena kekuatan fisik, misalkan ketika dia sehat, seharusnya dia lebih taat daripada sakit. Lebih sempurna fisiknya ketika sehat. Kenapa sakit? Baru dia ingat kepada Allah. Nah, ketika sehat dia nggak dapat hidayah, ketika sakit dia dapat hidayah. Bukan karena kekayaan orang itu bisa taat. Kadang orang kaya kufur sama nikmat, tapi begitu jatuh miskin baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Lah kalau memang karena kekayaan orang itu bisa, ya harusnya dia bisa taat, bukan nunggu jatuh miskin dia bisa taat. Digambaran bahwa dulu ketika dia kaya dia tidak terpilih, ketika dia jatuh miskin dia terpilih. Itu gambarannya. Paling mulianya sesuatu yang turun dari langit itu adalah taufik. Kemampuan yang diciptakan oleh Allah ada pada diri kita masing-masing untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah menciptakan kalian. Jelas ya? Allah ini menciptakan kita. Wa ma ta'malun. Dan amal-amalnya kalian itu semuanya ciptaannya Allah. Ketaatan kita itu ciptaannya Allah. Kemaksiatannya kita itu juga ciptaannya Allah. Kita beriman itu ciptaannya Allah. Orang kufur kepada Allah, nggak iman kepada Allah, itu juga ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang baik ciptaannya Allah, yang buruk ciptaannya Allah. Ya. Taat dari Allah, maksiat dari Allah. Cuman begini, nggak bisa ya, dan nggak pantas kalau ada orang maksiat kemudian ditanya, apa kon kok maksiat? Karo Gusti Pangeran apa nyiptakan aku maksiat? Kita nih hidup bukan berarti pas. Angin bawa dia ke barat ikut ke barat, angin bawa dia ke timur ikut ke timur, ke barat ke timur. Bukan, kita bukan sebagai kapas yang nggak punya hak untuk berikhtiar menentukan jalan hidup. Enggak. Kita bukan kapas, kita manusia. Kita punya hak untuk berikhtiar, tapi sekuat apapun usaha, upaya, ikhtiarnya kita, tetap ketok palunya, wujud nggak wujudnya ikhtiarnya kita, keputusannya Allah. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Tugasnya kita ini berupaya. Sekuat apapun manusia melangkahkan kakinya ke masjid, kalau Allah nggak takdir. Sekuat apapun dia menjauh dari masjid, kalau sudah Allah kasih hidayah, yang jauh pun menjadi gampang bagi dia. Yang jauh pun menjadi dekat. Jadi kapan orang itu maksiat, nggak jadi maksiat kepada Allah. Pada maksiat, ya Allah takdirkan saya maksiat. Coba Allah takdirkan saya ini taat, ya saya taat. Jelas ya? Nggak boleh. Kenapa? Kamu bukan kapas. Yang murni kita ini hidup katanya Allah enggak. Kita pernah maksiat kan? Pernah taat juga kan? Nah,
Dua-duanya kapan kita taat, kapan kita maksiat kan takdirnya Allah. Tapi kan kita yang milih maksiat. Kita kan yang milih untuk taat sekarang. Kita hidup ini karena kita mau dan ditakdir sama Allah. Ketemu. Ada orang yang kepingin duduk di sini tapi nggak takdir. Kenapa? Dapat telepon, misalnya ibunya sakit, Kak Sito. Kepingin tapi belum takdir, nggak jadi. Ada orang yang kepingin, nggak kepingin, subhanallah. Misalkan lewat, kok nganggur, wis sekalian sholat berjamaah. Lu ada pengajian ternyata, yus nyisan. Awalnya nggak ada niat, cuma karena Allah pilih dia. Yang jauh jadi dekat, yang nggak kepingin jadi duduk dia. Itu gambarannya. Itu gambarannya. Kapan kita taat itu karena Allah, kapan kita maksiat juga dari Allah. Cuman bentuk daripada adab etika kita kapan kita taat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sholat. Jangan dijawab sudah sholat yang wis. Seolah-olah dia sholat karena dirinya kurang pantas. Sudah sholat, alhamdulillah. Sudah sholat, taqabbalallah. Terus baca Quran, khatam. Ya, jangan. Bersyukur kepada Allah. Saya sholat karena taufik hidayah dari Allah. Saya baca Quran karena taufik hidayah dari Allah. Saya taat karena taufik hidayah dari Allah. Alhamdulillah, taqabbalallah, mudah-mudahan diterima sama Allah. Isyarat kalau dia sudah sholat dan dia merasa ada kekurangan dari ketaatannya dia, sehingga dia berharap untuk diterima oleh taqabbalallah. Bagus daripada wis tahu khatam semenih maneh. Ya, apa jawaban apa sih? Ini wis sholat tak? Wis kapan? Wingi. Apalagi ya? Apalagi nggak boleh. Kamu maksiat. Kenapa kamu maksiat? Karena takdir dari Allah. Nggak bisa. Tidak bisa. Naam. Semua orang pasti kepingin masuk surga. Modalnya masuk surga husnul khotimah. Husnul khotimah modalnya istiqomah. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidup. Modal husnul khotimah adalah istiqomah. Modalnya istiqomah adalah hidayah. Kalau nggak dapat hidayah nggak mungkin istiqomah. Kalau istiqomah berat untuk husnul khotimah. Kalau sudah berat husnul khotimah, berat untuk masuk neraka. Intinya di mana berarti? Hidayah. Saya kasih gambaran begini. Tidak ada yang lebih mahal kecuali surga. Untuk masuk surga kita butuh tiket. Tiket untuk sesuatu yang mahal pasti tiketnya juga mahal. Jenengan masuk Kanjuruhan sama masuk stadionnya Manchester apa namanya? Wah, apal deh. Masuk aku asin apal nih ngetes. Kanjuruhan tiketnya berapa? Oh, apal mana? Old Trafford jutaan. Jelas ya? Karena sesuatu yang lebih mewah otomatis tiketnya mahal, lebih mahal. Surga mahal, tiketnya mahal. Apa tiket masuk surga? Hidayah. Kalau kita masuk stadion kita ngeluarkan duit. Duit juga nikmat dari Allah. Kita masuk surga karena kita mau taat. Tapi kita bisa taat karena nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti nikmat hidayah ini nikmat yang paling mahal. Kenapa? Hanya karena sebab hidayah kita bisa masuk ke tempat yang paling mahal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Untuk masuk ke tempat yang mewah semewah surga butuh tiket mahal. Tapi tiket ini bukan karena kemampuan kita, tapi karena pemberian dari Allah. Ajallu ma nazala minas sama at-taufik. Paling mulianya sesuatu yang turun dari langit, taufik. Paling mahalnya sesuatu adalah hidayah berarti. Anak ulangi. Orang itu masuk surga modalnya husnul khotimah. Modalnya husnul khotimah istiqomah. Modalnya istiqomah hidayah. Jelas ya? Bicara tentang istiqomah bukan bicara tentang banyaknya amal, tapi seringnya amal masih titik.
Titik tapi sampai mati itu lebih baik daripada banyak yang pedot tengah jalan. Ibarat orang mau sampai tujuan naik sepeda, alon-alon pokok tutup, timbang banter-banteran, ngotot, ngoyo, pedot rantai ini mandek durung tutup. Itu istiqomah. Istiqomah bukan bicara banyaknya amal, bicara tentang seringnya amal. Bagaimana amal itu menjadi kebiasaan hidup. Itu istiqomah. Bukan banyak tapi sesekali. Bukan itu. Istiqomah itu bicara tentang kebiasaan hidup. Masih didik. Ya syukur-syukur banyak dan sering. Banyak dan setiap hari. Banyak dan sampai mati. Ya jelas itu. Tapi kalau kita disuruh milih banyak tapi pedot tengah jalan, apa tidik tapi lanjut sampai mati? Ya tidik tapi lanjut sampai mati. Kenapa? Sedikit tapi setiap hari. Berarti kan setiap hari kita tambah dekat dengan surga, tambah dekat khotimah, tambah dekat dengan namanya istiqomah. Tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Tapi pedot. Iya percuma dong, bukan istiqomah itu namanya. Pedot kok istiqomah. Wangel bib istiqomah bib kabeh. Lek gampang jenenge kudu istiqomah. Apa? Istirahat. Istirahat. Angel bib istiqomah bib. Kalau gampang namanya bukan khairun min alfi karomah. Namanya berat, makanya lebih afdol daripada 1000 kekeramatan. Intinya kekeramatan seseorang itu bukan ketika dia bisa ngawang, bukan ketika dia bisa membalik daun menjadi uang, air menjadi susu, bukan itu. Orang kafir juga bisa. Maaf, dukun juga bisa seperti itu. Tapi intinya istiqomah gimana kita ini melakukan satu amal tapi nggak pernah pedot. Loro kelakon, musafir kelakon, susah kelakon, wah apapun keadaan kita nggak pernah pedot. Ya ini istiqomah itu. Yaitu yang namanya keramat. Nggak ngenteni sakti model gimana. Ini namanya sakti. Gimana nggak sakti? Bendino kelakon. Sehari satu ayat tapi terus lanjut sampai mati itu lebih baik daripada sehari 100 ayat tapi perai 100 hari. Kenapa? Barangkali kapan 100 hari perai mati. Kan masih mending 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat, tapi yang jelas kapanpun dia mati dia selesai baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Besoknya baca lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Shadaqallahul azim. Bendino. Saya mau tanya, baca Al-Qur'an 1 hari 1 ayat, gampang apa angel sebetulnya? Gampang, sing angel itu istiqomah. Macane gampang. Hitungan detik ayat. Itu detik gak sak menit. Tapi istiqomahnya itu loh yang abot. Namanya abot itu tadi dikatakan khairun min alfi karomah. Sakti mandraguna itu ya ini sudah. Bendino, gak tahu pedot. Mukim, musafir, sehat, sakit, gak pernah pedot. Sakti, kok iso? Bayangkan, setiap hari kita dapat hidayah berarti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nggak apa-apa, tapi nggak pernah pedot. Capek nggak capek, tetap tahajud. Nyampe rumah jam 2, jam 3 bangun, tetap tahajud. Tidur jam 9 sama jam 1, tetap tahajud. 2 rakaat. Daripada misalkan 50 rakaat, tapi setelah itu 50 hari pray tahajud. Kapan pray mati? Ya itu. Mending 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kita mau memulai apa yang sedikit, Allah kasih kepada kita yang banyak. Nggak langsung, Allah uji kita. Tenan, serius sudah. Allah tahu, cuma Allah uji. 2 rakaat, kelakon. Setahun 2 rakaat, Allah kasih hidayah. Tambahan hidayah dari Allah. 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Setahun misalnya tuh, boleh. Kasih lagi hidayah 8 rakaat. Terus begitu sampai dia menjadi orang yang bukan hanya istiqomah tapi amalnya luar biasa. Bukan hanya istiqomah tapi amalnya luar biasa. Itulah ceritanya para aulia.
Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam setiap malam 1000 rakaat bendino. Syekh Abdurrahman As-Segaf setiap hari khatam Quran 8 kali bendino sampai mati itu begitu. 4 kali siang, 4 kali malam. Masuk akal kira-kira? Kayak nggak masuk akal ya. Tapi lek dilakoni alon-alon ya masuk akal. Gambarannya begini, kalau ada pelari tercepat di dunia, Usain Bolt namanya ya, itu menempuh jarak 100 meter nggak sampai 10 detik, 9, sekian. Anda boleh cek di Google, 9, sekian. Berarti kan merem melek wis 10 meter. Masuk akal kira-kira? Merem melek 10 meter bisa. Cepet deh. 100 meter nggak sampai 9 detik kok. Nggak sampai 10 detik, cuma 9 detik sekian. Berarti kan 10 meter 1 detik, bahkan nggak sampai. Nggak masuk akal. Tapi ada nggak? Nyata nggak? Real nggak? Buah dari apa? Istiqomah latihan. Lah mosok lahir langsung merem melek 10 meter kan enggak. Merem melek juara enggak. Sama aulia 1000 rakaat setiap hari khatam Quran sekian kali, itu karena buah dari keistiqomahan mereka. Kalau kita ngukur pakai kemampuannya kita nggak masuk akal. Saking kita nggak pernah ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jalani, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Kalau kita ketemu, no ya wong model kok ini, bendino khatam Quran ping 8, bendino ben bengi 1000 rakaat. Kok ono? Saking nggak ketemu. Saking nggak ketemu. Kita ketemunya Usain Bolt. No ya wong Melayu 100 meter nggak sampai 10 detik merem melek 10 meter. No. Kita percaya, kenapa? Delok soalnya. Diceritani baru mesti percaya. Nanti generasi kapan misalkan yang nggak nemu sama Usain Bolt diceritani, percaya nggak kalau ada orang lari 100 meter itu 10 detik nggak nyampe, mos udah hapus. Wong diono merem melek 10 meter berarti saono karena nggak ketemu. Sama diono wong sedino ping 8 khatam Quran ben bengi 1000 rakaat nggak ketemu. Makanya dapat barokahnya wali itu karena husnudzon. Dapat barokahnya wali karena kudu karena ketemu. Kita nggak ketemu Syekh Abdul Qadir Jalani, berarti kita nggak dapat barokah? Enggak, bukan begitu. Karena kita sekalipun nggak ketemu Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi kita husnudzon sama beliau, dapat barokahnya beliau. Masih nggak ketemu. Yang ketemu belum tentu dapat barokah. Abu Jahal, Abu Lahab ketemu sama Rasulullah, ngelihat mukjizatnya Rasulullah, tapi suudzon, sihir. Kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah, tapi husnudzon sama beliau, dapat barokahnya, dapat syafaatnya. Ketemu belum tentu dapat barokah, nggak ketemu asal husnudzon dapat barokah. Itu intinya. Istiqomah. Surga dari husnul khotimah dari istiqomah dari hidayah. Surga adalah paling mahalnya sesuatu. Untuk bisa masuk surga berarti hidayah adalah paling mahalnya sesuatu. Paling mahalnya sesuatu. Naam. Ya. Kemudian apa sih taat itu? Taat itu apa? Kita dapat hidayah. Kapan kita dapat hidayah? Kita bisa taat dan menjauh dari maksiat. Taat dan maksiat itu apa? Taat itu adalah amal yang yurudillah ta'ala. Yang amalan itu bisa membuat Allah ridho sama kita. Itu namanya taat. Ketaatan itu adalah amal perbuatan yang diridhoi, membuahkan ridhonya Allah, kepuasan, kerelaan dari Allah, dan Allah berikan kepada dirinya pahala karena fadl, karena loman-lomannya Allah. Saya kasih gambaran begini. Kadang-kadang kan ada orang jeplak, lek ngomong ngawur gak kate dipikir. Lah iya, aku maksiat iki kan ya karena takdirnya Allah. Lho kok disiksa ambek neraka iki apa ceritanya? Ada enggak di wong ini? Ada. Lah saya ini kan maksiat karena takdirnya Allah. Lah kok masuk neraka? Kok Allah yang takdirkan kok saya dihukum? Kan Allah yang takdirkan saya maksiat. Saya sebetulnya nggak mau maksiat, tapi Allah takdirkan saya maksiat. Lah kalau Allah yang takdirkan, lah kok salah saya? Lah kok dihukum saya? Kok masuk neraka saya? Jawabannya satu. Kamu maksiat, iya. Karena takdirnya Allah, iya.
Kamu merasa karena kemaksiatan kamu, karena takdirnya Allah, kamu merasa nggak pantas dihukum. Iya. Kamu pernah taat nggak? Pernah. Dari mana kamu taat? Dari dirimu atau dari Allah? Ya, dari Allah juga. Berarti jangan minta surga ya. Coba jalur surga berarti. Kan tutup Gusti Pangeran pisan nih. Ayo. Gak apa-apa, protes. Saya maksiat kan dari Allah, takdirnya Allah. Lah kok dihukum di neraka? Gak apa-apa. Tapi kamu kan pernah taat, pernah ibadah. Ibadahnya kamu kan dari Allah. Jangan minta surga dari ibadahnya kamu, kalau begitu ya. Ayo, gak mikir kira-kira. Gak bakal menang ketemu syariat, gak bakal menang. Ucapan itu dari syaitoni, ini dari Qur'ani, gak bakal menang. Gak bakal menang. Kita ini diberi hak memilih jalan hidup. Cuman setiap pilihan ada potensi, ada risiko. Benar pilihannya surga, salah pilihannya neraka. Buktinya apa? Ya semasa hidup kita ini kita pernah benar, kita pernah salah. Ya, itu sudah. Kalau kita bisa benar, kenapa kita harus salah? Kalau kita sekarang bisa benar, kenapa nanti keluar kita salah? Lalu kita bisa milih jalan untuk benar, milih jalan untuk menuju surga, kan begitu. Bukan murni takdirnya Allah, tapi betul-betul Allah pasrahkan kepada kita. Mau mana jalan yang kamu pilih? Tapi di atas kemauan kita tetap stempelnya dari Allah. Ini Tuhan ini Tuhan. Itu taat. Taat itu amalan yang membuahkan ridhonya Allah. Karena Allah ridho sama dia, Allah kasih pahala kepada dia karena loman-lomannya Allah. Karena loman-lomannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sholat berjamaah. Mau sholat berjamaah, maghrib 3 rakaat, sholat sendirian, maghrib juga 3 rakaat. Tapi kalau berjamaah dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Ya enggak? Sholat pakai siwak sama nggak pakai siwak. Sholat pakai siwak 70 kali lebih afdol. 70 kali lebih afdol daripada sholat tanpa siwak. Sholat di masjid berlipat-lipat ganda pahalanya dibandingkan sholat ada di rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu karena sebab loman-lomannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mentakdirkan kita taat, tapi Allah kasih pahala sama kita. Itu kan loman namanya. Jenengan utang sama saya, wajibnya jenengan nyaur. Kapan jenengan nyaur? Tak kayak duit malah. Ini apa ceritanya? Kalau loman-lomannya aku kan. Tapi kan nggak ada orang seperti ini ya. Sing ngono, sing nambahi, sing utang. Beb, 10 juta Beb aku bayar. Tak kayak sarung Beb. Terima kasih sudah pernah ngutangi saya. Oh, di mana-mana ada seperti itu. Tapi ini enggak. Terima kasih ya sudah bayar ya. Ini tak kayak sarung. Ya utang mana yang ini? Lihat Allah, taatnya kita dari Allah. Karena kita taat, yang mana taatnya kita dari Allah? Kayak surga. Ini apa ceritanya? Rahmat nggak Allah? Loman nggak Allah? Itu. Kita selama ini nggak sadar aja kalau untuk rahmat sayang sama kita. Nggak sadar. Kenapa? Kita nggak pernah duduk seperti ini. Kalau kita duduk seperti ini, tambah ilmunya, kita kenal siapa Tuhan kita. Kita tahu betapa lemahnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu taat. Adapun maksiat, amalan yang membuahkan murkanya Allah. Dan kemaksiatan itu dihukum karena keadilannya Allah. Kalau bicara pahala, ada pahala yang dilipat gandakan. Tapi kalau bicara dosa, tidak ada dosa yang berlipat ganda. Bicara lipat ganda itu bicara pahala, bukan bicara dosa. Kenapa? Karena yang namanya pahala karena loman-lomannya Allah. Sementara dosa itu karena adilnya Allah. Karena adil Allah, sekali maksiat ya sekali dosa. Karena loman Allah sekali taat 27 derajat. Sekali taat 70 derajat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu lomannya Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih satu contoh tentang adil dan lomannya Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man hamma alal maksiyah, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah." Barang siapa yang punya keinginan, rencana untuk taat, tapi enggak takdir. Seperti saya cerita tadi, ada fulan mau hadir pengajian, di tengah jalan dapat telepon, ibunya sakit minta dia pulang. Itu kan takdirnya Allah ya. Bukan enggak sido taat gara-gara malas. Gampang wis, enggak sido iki wis membene. Bukan. Allah yang gagal niatnya dia, bukan dia yang menggagal niat.
kepingin taat tapi Allah gagal niatnya dia, tetap dapat pahala. Gak kelakon niati, rencananya belum terjadi, dapat pahala. Apa nggak loman itu? Loman. Rencananya dia ditakdir sama Allah, ditakdir sama Allah, kelakon rencana baiknya dia, dikasih pahala minimal 10 sampai 700 derajat, bahkan lebih dari itu. Loman nggak Allah? Taatnya sekali, pahalanya 10, taatnya sekali, pahalanya 700, taatnya sekali, pahalanya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Loman Allah. Ini kalau rencana taat. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Sebaliknya kalau ada orang rencana maksiat tapi gak sido. Bukan gak sido gara-gara takdir, niat maksiat loro gak sido, bukan itu. Niat maksiat di tengah jalan, wah iki lah aku maksiat, saya iki mati ya apa? Gak wis gagal. Gak. Boleh. Dia yang menggagalkan niat buruknya, maka Allah catat bagi dirinya pahala 1. Loman nggak? Loman nggak? Rencana baik gagalnya dari Allah pahalanya 1, rencana buruk dia menggagalkan pahalanya 1. Bukan rencana maksiat terus moro-loro, rencana maksiat tengah jalan tabrakan terus gak situ, bukan itu. Itu pahala. Karena takdirnya Allah gagalnya. Ini enggak, niat buruk dia yang menggagalkan. Cancel. Kasih tahu maksiat. Apa? Kapan maksiat mati ya apa? Kasih tahu mulai. Nah, dapat pahala 1. Rencana buruk ditakdir sama Allah. Terjadi rencana buruknya. Dosanya 1. Adil enggak Allah? Adil. Apa dilipat gandakan pahala dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak. 10 kali lipat pahala, 700 kali lipat pahala, sampai nggak ada batasnya, itu bicara tentang pahala. Nggak ada. Satu dosa 10 kali lipat dosanya, 700 kali lipat dosanya, sampai nggak ada yang tahu kecuali Allah. Nggak ada. Semuanya adil. Walaupun ada pengecualian. Ada pengecualian. Kadang-kadang ada dosa yang dilipat gandakan. Kapan? Ketika kita maksiat di waktu-waktu yang mulia dan di tempat-tempat yang mulia, itu dilipat gandakan oleh Allah. Tapi secara umum adil Allah. Sekali maksiat, sekali dosa. Sekali maksiat, sekali. Secara umum adil loh. Tapi kadang-kadang ada satu maksiat dilipat gandakan dosanya. Kenapa? Kenemenan ngelamai. Bayangkan kalau ada orang ngeludahi rumahnya orang, ngelama nggak? Lah kalau ngeludahi rumahnya Allah, ya lu nemen. Ada orang masuk rumahnya kita nggak cepot sandal, ngelama nggak? Masuk masjid nggak cepot sandal, apakah lu ngelama di sini? Maksiat di bulan-bulan biasa, ngelama nggak? Ngelama. Maksiat di bulan Ramadan, apakah lu ngelama? Dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Maksiat di Malang, kurang ajar. Maksiat di Mekah Madinah, apa nggak lebih kurang ajar? Double dosanya oleh Allah. Secara umum adil Allah. Tapi kadang-kadang karena dia maksiat di tempat-tempat yang mulia atau di waktu-waktu yang mulia dilipat gandakan dosanya. Tapi secara umum enggak. Secara umum adalah apa namanya? Adil. Nah, malaikat raqib atid kanan kiri itu. Kalau kita taat, Allah sesegera mungkin memerintahkan malaikat sebelah kanan untuk segera mencatat. Kapan kita berhasil taat, malaikat udah catatan. Coba kesuwen, tegur sama Allah. Padahal malaikat nggak ada kesuwen, malos, ngantuk, sik usim ngeran, sik luwe, nggak ada. Malaikat nggak makan, nggak tidur, nggak kawin, nggak ada. Cuman ini gambaran bagaimana itu rahmat sama kita. Taat, catatan. Tapi ketika kita maksiat, malaikat sebelah kiri si ojo kesusu mbok catat. Ditunggu sampai berapa lama? Kata ulama 6 jam. Dia tobat enggak? Setelah dia maksiat 6 jam kemudian dia istighfar enggak? Nyolong setelah 6 jam balik no enggak? Nyesel enggak? Tak colong. Balik. Dia pas butuh yo boy. Lek duit uang. Nah kalau uangnya ini untuk biaya berobat. Nah kalau ini uangnya anak yatim. Kasih tahu wis, durung 6 jam dibalekno. Maka malaikat itu ketika kita taat segera mencatat, ketika kita maksiat nunggu 6 jam baru dicatat. Lek gak nyesel, gak tobat, gak istighfar, yo dicatat temenan. Tapi kalau kurang dari 6 jam dia tobat, nggak dicatat, kosong. Tapi kalau setelah 6 jam dia nggak tobat, lebih dari 6 jam dia baru tobat, dibusek. Beda kan antara kertas yang putih karena belum dicatat sama sekali, sama kertas yang sudah dicatat tapi kemudian dibusek. Beda nggak?
Itu yang namanya ar-ridha wal afu. Nanti pembahasan panjang. Apa itu bedanya ridha sama afu? Ridha, maaf, kasih. Ada hal yang lain. Ada hal yang lain. Nah, karena itu dalam Zubat dikatakan begini, yuthibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha' aqabahu bi adlihi. Allah itu zat yang maha memberikan pahala kepada siapa orang yang taat kepadanya. Allah itu memberikan pahala kepada kita kalau kita taat kepada Allah. Dan Allah jika berkehendak memberikan hukuman, sanksi, dosa, siksa kepada kita karena keadilannya. Allah kapan melihat kita berbuat taat, Allah kasih pahala karena sifat lomannya. Allah ketika melihat kita maksiat, jika Allah mau, Allah timpakan kepada kita siksa karena keadilannya. Pahala rahmat-rahmatnya Allah, loman-lomannya Allah. Dosa adil-adilnya Allah. Saya kasih contoh, ada orang masuk surga. Apakah mungkin orang kalau sudah masuk surga keluar dari surga? Ada ceritanya orang masuk surga terus keluar dari surga. Yang ada orang masuk neraka keluar dari neraka. Tapi kalau orang sudah masuk surga, nggak mungkin dia keluar, abadi selamanya. Padahal umurnya dia kapan dia swidak tahun, 70 tahun. Lah kok bisa dia abadi di surga? Ini kan gambaran bahwa dia masuk surga karena rahmatnya Allah. Kalau Allah adil saja, ya berarti orang itu masuk surganya cuma 60-70 tahun kok. Jelas ya? Tapi orang taat 60-70 tahun, kapan masuk surga? Awet. Selamanya sudah. Selamanya. Dan nanti di akhirat kalau ada orang masuk neraka setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Mereka kapan masuk neraka bertanya-tanya, "Kok aku belum rokok ya?" Enggak ada. Tidak ada ceritanya orang masuk neraka merasa dizalimi sama Allah. Enggak ada. Kalau orang masuk penjara bisa jadi dia nggak salah. Tapi kalau orang masuk neraka nggak ada ceritanya. Aku nggak salah kok merokok ya kok ceritanya. Nggak ada. Allah dolim. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Adil Allah. Sebelum dia masuk neraka ditampilkan semua kemaksiatannya dia. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali iya aku tahu ini. Iya. Nah kalau ini tak. Akhirnya kapan dia masuk neraka? Merasa pantas memang dia masuk neraka. Merasa pantas memang dia masuk neraka. Nah. Pernah diceritakan begini. Ada orang taat sama Allah 500 tahun. Singkat cerita dihisab sama Allah. Pahalanya banyak, 500 tahun taat sama Allah. Bani Israel. Akhirnya Allah perintah dia masuk surga. Udkhulil jannata bi rahmati. Wahai fulan, kamu pantas masuk surga. Masuklah kamu ke dalam surga karena rahmatku ya. Karena rahmatku. Orang ini protes, ya Allah saya taat kepadamu 500 tahun ya Allah. Kok ujung-ujungnya masuk surga hanya karena rahmatmu ya Allah. Oh, kamu merasa pantas masuk surga karena amalmu, bukan karena rahmatku. Ya wes, balik dihisab yuk. Akhirnya dihisab. Timbangan sebelah kanan amal ibadahnya dia 500 tahun. Banyak. Timbangan sebelah kiri nikmat 1 biji bola mata. Yang namanya nikmat 1 biji bola mata saking abote anjlok. Akhirnya pahala yang menggunung di timbangan sebelah kanan semburat, anjlok, jegrek, semburat, kocar kacir pahalanya. Ibadah 500 tahun itu belum cukup untuk mensyukuri 1 nikmat biji bola mata, bukan 2, 1. Rambutnya kita ada berapa? Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Muhammad, nikmat menjadi manusia, nikmat merdeka dan seterusnya. Mana mungkin taatnya kita yang umur 60-70 tahun bisa mensyukuri semua nikmatnya Allah. Karena Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Enggak ada ceritanya orang nanti masuk surga karena amalnya. Gak ono ceritane wong itu mlebu surga karena amalnya, bal bi rahmatin, tapi karena rahmat ya Allah. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, sekalipun Anda ya Rasul masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amalnya Anda. Padahal amalnya Anda luar biasa, jihad berdarah-darah, puasa sampai dililit dengan batu, tahajud sampai bengkak, nangis setiap malam. Apakah Anda sekalipun ya Rasul masuk surga nanti bukan karena amalmu, tapi karena rahmatnya Allah? Hatta walaupun saya, wala anak,
illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah tumpahkan kepada aku rahmatnya Allah dan kedermawanannya. Itu gambaran. Kalau Rasulullah masuk surga karena rahmatnya Allah, bagaimana mungkin kita berharap surga karena amalnya kita? Karena itu, kalau kita selesai sholat, sepatutnya kita berdoa, wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu ya Allah lebih kami andalkan, lebih kami harapkan daripada amalnya kami. Lah mosok kita yakin masuk surga gara-gara sholatnya kita, lawan sholatnya kita nggak khusyuk. Lah mosok kita ini yakin masuk surga gara-gara puasanya kita, lawan puasanya kita cuma lapar dan haus. Lah mosok kita ini yakin masuk surga karena hajinya kita, lawan kita ini kapan dikasih undangan ditulis jeneng gak hati ngabul. Ya, merasa yakin gitu, sholat nggak khusyuk, yakin masuk surga. Dari mana? Haji nggak ikhlas, yakin masuk surga. Dari mana? Puasa pokok luwe, pokok ngelaktok, tapi mata kenyang, telinga kenyang, mulut kenyang, rasanya orang, yakin masuk surga karena amalnya. Dari mana? Rasulullah paling sempurna ibadahnya, nggak merasa yakin bila masuk surga kecuali karena ngandalkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini selama ini ibadah hanya formalitas, saking wajib. Coba lagi wajib guru mesti sholat. Kita ini saking wajib, coba gak wajib guru mesti poso, guru mesti zakat, guru mesti haji. Buktinya gimana? Sunnah-sunnahnya kita kelakon. Enggak, kenapa? Gak wajib ya. Nah kan? Padahal jelas loh, kapan melakukan sunnah bukan hanya masuk surga, tapi tinggi derajatnya. Tapi karena nggak wajib, nggak terpaksa. Kita ini memang manusia yang maunya dipaksa. Allah ciptakan neraka itu agar kita mau masuk surga walaupun terpaksa. Itu rahmatnya Allah. Jangan sampai gak selamat, diciptakanlah neraka. Tujuannya apa? Cek nawedian nek neraka, melbuni nang surga. Itu tujuan Allah ciptakan neraka sebetulnya. Bukan dolim-doliman, enggak. Cek nawedi. Biar takut. Sama seperti kalau ada jembatan putus, ambrol, ya ditutup, kasih pagar. Bukan karena apa? Biar selamat orang tadi itu, nggak sampai nerabas. Ada tanda-tandanya. Sama dikasih neraka ibarat pagar, ojo liwat ini. Terus gimana? Putar balik, tempatnya kamu surga, selamat. Itu maksudnya. Nah, intinya mau taat. Ada Asmaul Husna, Allah Zalim ada, Allah Adil ada, Allah Rahman ada, Allah Rahim ada, Allah Al-Fadil, Mufaddil, Mutafaddil ada. Tapi kalau Allah Zalim, mudah-mudahan dikasih istiqomah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah selalu Allah berikan kepada kita semuanya sampai kita bisa istiqomah dalam keadaan taat dan akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan pada akhirnya kita masuk surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.